Halo, apa kabar jemaat sekalian? Kembali lagi di Kompas Iman. Nah, hari ini saya Glenn, ditemani oleh teman saya. Jadi Christina. Nah, kita beruntung banget hari ini kita ditemani oleh Evangelis Ivan yang akan membahas tentang salib sebagai ornamen. Nah, biasanya kan kita lihat di gereja-gereja itu banyak salib. Nah, sebenarnya pemaknaan ornamen salib itu seperti apa? Nah, langsung aja kita tanya ke Evangelis Ivan. Gimana? Oke, ya menarik sekali. Salib ini nih tampaknya sering kita lihat, tetapi banyak orang tidak tahu mengapa sampai itu akhirnya menjadi ornamen. Betul, betul. Bahkan sebenarnya salib itu adalah menjadi simbol identitas orang Kristen. Ya. Mengapa saya bisa katakan simbol identitas? Ya karena kalau ada bangunan, ada salibnya, sudah pasti itu gereja. Ya, Kalau ada orang jalan menggunakan kalung dengan bandul salib, sudah pasti Orang kita juga Kristen. orang Kristen. Kalau kita lihat pemakaman, ada gambar salib di batu nisan, juga pasti orang orang Kristen. Kristen. Nah, sama dengan kalau perusahaan atau organisasi, mereka pasti memiliki logo-logo dari perusahaan. Nah, tujuannya apa? Ya tentu itu menjadi branding atau orang pasti melihat logo itu sudah tahu nih, ini apa. Ya. Sebenarnya mirip-mirip mengapa Kristen pada akhirnya menggunakan salib, bahkan di seluruh gereja, dengan setiap logo dari gereja itu berbeda-beda, tetapi biasanya akan ada salib di situ. Betul. Karena itu menjadi simbol identitas. Nah, tentu kalau sampai menjadi simbol dan identitas, sebuah perusahaan pun kalau ada logo pasti memiliki makna yang terkandung di Betul. dalamnya. Betul. Nah, demikian pula salib. Nah, saya ingin bertanya nih kepada Pak Glenn ataupun Saudari Cindy, Ya. kira-kira apa sih maknanya sampai pada akhirnya salib itu kok menjadi simbol identitas? Nah, Kalau menurut saya ya, kalau saya pribadi saya ngelihat salib itu menggambarkan penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus di satu pihak itu penderitaan, tapi di satu pihak itulah kemenangan kita. Jadi itu yang saya maknai seperti itu. ya, oke, terima kasih. Kalau Saudari Didi? Kalau saya sendiri makna salib ya yang pasti yang tadi Pak Glenn bilang bahwa itu satu bentuk kemenangan kita akan maut ya, dan dosa kita udah lepas dari kuasa maut itu, dan itu tanda Tuhan Yesus sudah menang di atas kayu salib. Nah, itu makna. Iya, betul. Ya, betul ya jawaban Pak Glenn dan Saudari Didi. Jadi memang itu yang sebenarnya menjadi mengapa salib akhirnya menjadi simbol dan identitas. Karena disitulah salib digunakan sebagai simbol dan identitas supaya kita mengenang. Kalau nggak ada salib itu tentu juga nggak ada orang Kristen. Iya. Iya. Karena pengorbanan Kristus kita beriman itulah kepada kematian Kristus, bahkan kebangkitannya, kemenangannya, atau tadi Pak Glenn menyebut itu penderitaan dan juga kemenangan. Hal itulah yang menjadikan salib sebagai simbol dan identitas supaya kita terus mengenang bahwa kita dengan iman kita sebagai orang Kristen itu sebenarnya tertuju kepada siapa. Ya. Tertuju pasti kepada Kristus yang sudah mengorbankan dirinya untuk menebus kita dari hukuman yang harusnya kita tanggung, tetapi sudah Dia tanggung dengan penderitaannya dan kebangkitannya. Begitu. Ya. Selanjutnya Pak, sejak kapan ya salib menjadi simbol identitas gitu kita sebagai orang Kristen? Iya, ini juga saya belajar dulu zaman waktu kecil juga taunya ada salib di ornamen-ornamen gereja, Iya, tetapi betul. kita nggak tahu gitu ya kapan itu menjadi ornamen atau simbol identitas Secara orang resmi Kristen. gitu. Iya, Apakah betul. jemaat Kristen mula-mula kah atau kapan gitu Nah, kan? iya. Kalau dipikir kadang dulu saya berpikir gitu ya, setelah Yesus mati langsung itu menjadi simbol identitas. Oh, Oh, ternyata setelah dicari tahu enggak ya? tidak demikian. Enggak gitu ya. seperti itu. Iya, salib itu mulai menjadi identitas orang Kristen sebenarnya dimulai dari abad keempat. Atau kira-kira ya tahun 400 tahun setelah. 329 gitu ya. Itu mulai dijadikan sebagai simbol identitas. Bahkan ceritanya pun unik. Gimana, Mungkin Pak? di luar dari pikiran kita, kenapa kok bisa menjadi simbol identitas. Jadi itu ada beberapa cerita gitu ya. Pertama ada cerita yang berbicara tentang seorang bernama Helena. Helena. Ya, Helena ini dia mendapatkan penglihatan di dalam cerita tersebut. Dia menggali daripada Bukit Kalvari, kemudian ditemukanlah 3 salib. 3 salib itu kemudian dia mencari tahu mana yang menjadi salibnya Kristus. Ini salib yang digunakan untuk menyalib Kristus Iya, ini. betul ya, dicari gitu mana yang digunakan untuk menyalibkan Kristus. Akhirnya dia mendatangkan seorang yang sakit parah. Jadi salib pertama tidak sembuh orang itu. Salib kedua tidak sembuh. Salib ketiga sembuh.
akhirnya itulah salib tersebut menjadi suatu identitas yang dia pegang, bahwa salib itulah yang berkuasa, itulah salib Kristus yang telah istilahnya dipakai Kristus untuk menderita, mengorbankan dirinya untuk menyelamatkan kita. Itu cerita pertama. Tetapi ada juga cerita yang kedua. Ya, cerita yang kedua ini terjadi karena Kaisar Konstantin ini sedang mau berperang melawan Maxentius. Ya, dia mau berperang, dia ketika itu perjalanan menuju Italia. Di saat itulah di siang hari dia melihat ke langit, ada matahari, di situ ada bendaran cahaya berbentuk salib. Nah, bahkan di situ ada kata bahwa dengan inilah engkau akan menaklukkan. Jadi bukan hanya sekedar bendaran cahaya salib, tapi ada kata-kata bahwa dengan ini engkau akan menaklukkan. Kemudian di malam harinya dia tidur, dia bermimpi. Disitulah Yesus menampakkan diri kepada dia dan menjelaskan makna salib itu. Makna salib, makna kemenangan Kristus begitu. Dan kita perlu tahu juga Kaisar ini sebenarnya, Kaisar Konstantin ini awalnya nggak percaya Kristus. Jadi ketika dia sudah mendapatkan penglihatan atau hal supranatural itu, dia baru percaya gitu. Dan kemudian di dalam perangnya, dia perang melawan Maxentius itu, dia membawa bendera dengan digambarkan salib di sana. Dan benar, dia menang melawan Maxentius. Bahkan dengan bendera salib itu juga dia melawan orang-orang yang menindas orang Kristen. Jadi daerah-daerah kekuasaan Romawi itu juga banyak orang, kan dulu Romawi kan menggunakan hukuman salib nih, bahkan untuk menyalibkan Yesus itu kan juga orang-orang Romawi. Katanya hukuman yang paling berat itu katanya. Hukuman yang paling berat, hukuman yang paling memalukan ketika itu. Nah, tetapi karena pengalaman supranatural daripada sang Kaisar Konstantin ini membuat bendera yang tadi bergambar salib itu menjadi sesuatu tanda bahwa daerah-daerah Kristen itu dia tandain. Setiap orang yang menindas orang Kristen, daerah-daerah tersebut dia lawan, dan bendera itu menjadi tanda bahwa daerah tersebut adalah wilayah orang Kristen. Dan dia juga terus istilahnya melawan orang-orang itu. Jadi sehingga kekristenan itu saat itu di dalam ruang lingkup, dalam perlindungannya seorang Raja Konstantin ini. Iya, Raja atau Kaisar Konstantin ini, begitu. Oke. Nah, mungkin ada satu hal yang menarik yang saya perhatikan nih Pak. Salib yang saya suka lihat itu ada dua macam biasanya. Ada yang salib aja salibnya, sama kadang-kadang ada patung, ada Yesusnya yang disalib. Nah, itu sebenarnya perbedaannya apa sih Pak? Nah, itu juga menarik ya. Tapi saya ingin coba bertanya juga nih. Kira-kira menurut Pak Glenn atau Saudari Didi, apa yang selama ini dipikirkan ketika melihat ada salib, di mana ada Kristus yang masih tersalib, dan ada salib di mana ya cuman salib saja, nggak ada Kristus yang tersalib di situ. Kira-kira apa yang terpikir dari kedua hal yang berbeda ini? Gitu. Kalau saya sih, kalau ada gambar orangnya, jadi apa ya? Saya mengingat ke Kristusnya, ke orangnya gitu. Oke, kalau dari Didi? Ya, kalau saya melihat ada gambar yang biasa Tuhan Yesus disalibkan di salib itu, saya kayak merasa kayak membawa pikiran kita gitu loh kok ke Yesusnya gitu. Oke, nanti sama ya kurang lebih ya, membawa pemikiran tentang penderitaan Kristus. Iya, betul, ya. itu. Ya, sebenarnya pertanyaan ini memang tadi jawabannya sangat bijak, dan itu memang yang terjadi begitu ya. Orang Katolik itu ya, orang Katolik lah, kita pasti tahu bahwa salib yang ada Yesus yang tersalib itu biasanya dipergunakan oleh orang Katolik, sedangkan orang Protestan menggunakan salib dengan tanpa Kristus yang tersalib. Karena orang seringkali menggunakan pertanyaan ini dari kedua salib ini sebenarnya bukan bertujuan baik, karena pada dasarnya ingin menganggap bahwa salah satu agama itu sesat gitu. Tetapi padahal hal itu tidak ada perbedaan atau kesalahan prinsip. Ya, tadi yang seperti Bapak dan Saudari Didi sampaikan, jadi intinya itu mereka beda dari sudut pandang pemaknaannya. Bukan karena masalah prinsip, tetapi karena pemaknaannya. Ya, karena orang Kristen itu memandangnya dari sisi Kristus yang sudah bangkit.
kemenangan Kristus, Iya, betul. ingin memaknai kemenangannya Iya, Kristus iya, gitu. iya. Bukan berarti orang Katolik mempercayai bahwa Kristus tidak bangkit, bukan. Karena mereka memandang dari sudut pandang yang berbeda, seperti yang tadi Pak Glenn dan Saudari Didi katakan. Mereka memandang bahwa ingin meresapi, ingin menghayati, ingin mengenang kematian dan penderitaan Kristus itu. Bukan berarti mereka nggak percaya Kristus bangkit, mereka percaya, tetapi mereka ingin memandang salib dan menghayati penderitaan Kristus di atas kayu salib. Jadi jelas bahwa di sini bukan karena mereka nggak percaya Yesus bangkit, hanya orang Kristen yang percaya, tidak. Tetapi memang pemaknaan dan penghayatan akan salib itu dari sudut pandang yang berbeda, begitu. Jadi fokusnya satunya ke penderitaannya, Iya. satunya fokusnya ke Kemenangan kemenangannya. kebangkitan Kristus itu Kebangkitannya. sendiri, ya begitu. Wah, sangat menarik ya Pak ya. Yang menarik sekali, benar. Ya, tentang salib hari ini. Ya, demikian saja pembahasan Kompas Iman hari ini. Terima kasih kepada Ko Ya. Ivan yang sudah menjelaskan kasih. untuk kita. Demikian dan silakan jemaat Tuhan menyaksikan Kompas Iman selanjutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Shalom. Shalom.